dokter sih menyarankan aku operasi sesar karena kepala bayi itu masih agak jauh dari jalan lahir. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel aku di Perancis. Bagi kalian yang baru mampir, terima kasih. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channelku ini, biar akunya makin rajin dan bisa mengupload video setiap minggunya. Terima kasih. So, teman-teman, bagi kalian yang belum tahu aku siapa, namaku Sylvie. Aku orang Indonesia yang bermukim di Perancis sejak tahun 2015. Sesuai judulnya, aku akan bercerita tentang pengalaman dan bagaimana aku mengetahui aku hamil selama pandemi corona. Ya, jadi awal mulanya aku tahu aku hamil itu di tahun 2020, tepatnya awal bulan Maret. Bagaimana aku mengetahuinya? Jadi akhir Februari itu, tidak lama setelah pulang dari Alsace, aku sempat liburan pada saat pertengahan Februari ya. Jadi ceritanya itu, aku sama suami lagi merayakan Valentine di Alsace, yaitu di mana itu Alsace? Kalau kalian tidak tahu, Alsace itu berada di perbatasan Jerman di timur Perancis. Jadi selama di Alsace kita nginap selama 3-4 hari di sana. Setelah itu kita pulang, udah lama, akhir Februari aku mendapatkan gejala-gejala kepala puyeng, terus juga agak gimana ya, kalau berdiri dari tempat tidur itu kepala itu agak pusing gitu ya, jadi kayak kurang darah. Nah, tiba-tiba suamiku pada akhirnya dia menelpon dokter umum kita di sini. Jadi guys, kalau dokter umum itu kita tidak bisa dapat langsung janji temu pada hari itu ya. Jadi kita harus menunggu paling lama, paling tidak ya 3 hari setelahnya, atau ya paling beruntung keesokan harinya, karena ada pasien yang meng-cancel rendezvous atau jadwal temu mereka. Nah, aku tiba-tiba dapat janji temu itu beberapa hari setelahnya. Terus itu konsultasi dokter, aku sama suami. Terus itu katanya si dokter, semua tensi darah dan lain-lain semua oke. Nah, jika suatu saat aku terlambat haid, kamu harus ngambil tes darah gitu, harus melakukan tes darah. Jadi dokternya ngasih aku surat rujukan untuk aku tes darah 1 minggu kemudian. Nah, surat rujukan itu aku bawa, aku ambil pada saat tanggal 13 Maret kalau nggak salah. Tiba-tiba aku itu ada feeling, ada perasaan kemungkinan aku itu hamil, padahal aku itu belum tes darah. Jadi pada saat hari itu sekitar jam 6 aku tuh kebelet mau pipis, dan untungnya aku tuh ada stok test pack di rumah, dan jam 6 pagi aku ambil tes urin. Nah, tiba-tiba aku mendapatkan kalau tes pack tersebut ada 2 garis. Nah, setelah dari toilet, suamiku itu masih tidur. Aku tiba-tiba ngebangunin dia gitu, saking semangatnya, saking senangnya dapat rezeki. Terus gitu suamiku, dia matanya itu masih ngantuk banget. Terus dia bilang, kenapa? Dia bilang, aku lagi habis tes urin, aku hamil, dia bilang gitu. Dia lihat tes packnya, ya udah seneng lah kita ya, pelukan gitu. Nah, setelahnya jam 10-an atau jam 9 gitu, aku langsung tes darah sama membawa surat rujukan yang dari dokter itu 1 minggu lalu.
Nah, setelah tes darah, keesokan harinya aku dapat hasil. Dan ternyata HCG ku itu lumayan tinggi. Padahal aku hari itu telat haid sekitar 3 hari. Nah, HCG ku kalau nggak salah itu ya sekitar 2575. Ya, jadi lumayan tinggi lah ya. Setelah tahu aku hamil, aku langsung ambil janji temu ke dokter OB/GYN-ku. Nah, seharusnya dokter OB/GYN itu ada di bawah apartemen. Cuman karena jadwalnya terlalu lama, akhirnya aku ngambil di dokter lain, agak jauh dari rumah ya. Kalau nyopir sekitar 20 menitan gitu. Nah, pada saat tahu aku hamil, kita ambil jadwal rendezvous atau janji temu. Terus itu katanya dokter, pas hari hanya katanya dokter, kantongnya udah kelihatan, cuman belum kelihatan janinnya. Jadi nanti disuruh kembali lagi sekitar 2 minggu karena terlalu muda ya, karena pada saat itu masih telat haid, belum nyampe seminggu sih. Nah, setelah dari dokter, tiba-tiba nggak lama itu di Perancis lagi lockdown. Jadi kita kalau pas kunjungin dokter, kita nggak boleh, suamiku tuh nggak boleh masuk. Jadi suamiku tuh cuma 1 kali masuk pas pertama kali visit ya, kunjungan pertama. Nah, pas kunjungan kedua, suamiku sudah tidak diperbolehkan masuk ke dalam ruangan karena takut corona ya guys. Jadi sementara pas kita ngunjungin itu udah harus pakai masker dan tidak boleh ditemanin sama suami atau keluarga. Jadi aku itu konsultasi sendiri, suamiku nunggu di mobil. Terus itu kata dokter, aku positif hamil, terus udah kelihatan janinnya udah kelihatan, udah ada kantongnya, udah dengar detak jantungnya. Tapi sayangnya suamiku udah boleh masuk, padahal ini kan momen penting ya. Cuman gak apa-apa lah, aku udah ada ngevideoin. Nah, setelah dari kunjungan itu, akhirnya kita konsultasi setiap bulannya. Nah, jadi selama pandemi corona, aku tuh kalau kunjungan ke dokter, suami nggak pernah masuk. Cuman ya untungnya dan bersyukurnya pas pada saat trimester ketiga, suami akhirnya bisa masuk dan bisa ngomong lah ya, konsultasi dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini dia ingin tahu tentang kehamilan. Nah, untungnya juga selama kehamilan aku tuh tidak apa-apa dan semuanya aman-aman aja. Cuman pernah 1 kali aku jatuh di rumah pada saat akhir September karena entahlah, mungkin karena perutku udah besar banget. Terus juga tiba-tiba itu aku terpelecok gitu, salah jalan. Dan untungnya lagi aku nggak apa-apa. Setelah jatuh, tiba-tiba itu suamiku langsung ngajak aku ke UGD, emergency. Dan pada saat selama di emergency itu, aku udah terlalu nunggu lama, nggak kayak biasanya ya. Pernah waktu nggak terlalu lama ya, cuman sebentar aja, jadi langsung dimonitoring, semua oke aja, detak jantung janin oke, terus itu udah ada pendarahan dan semua aman. Untungnya cuma waktu itu sempat kaget sih, sempat aduh gimana ini si bayi, aduh semoga aman-aman aja dan gak apa-apa. Terus itu pada saat setelah dari UGD, suamiku udah paranoia, rumah semua harus dinyalakan karena kan kita itu udah terlalu nyalain banyak lampu ya di rumah. Dan setelah jatuh di rumah itu,
Suamiku udah, hati-hati, ini harus dinyalain lampu, jangan terlalu pelit sama lampu, dia bilang gitu. Padahal aku udah pelit-pelit juga sih sama lampu. Nyala sebenarnya lampu itu, cuman ya namanya musibah ya. Dan untungnya tuh bibiku dan anak-anakku itu kuat. Jadi selama pandemi nggak enak sama sekali hamil. Terus kalau kepengen apa-apa juga, misalnya makanan Indonesia, terus itu aku harus masak sendiri. Dan selama hamil itu, lucunya lagi aku tuh nggak bisa makan makanan western gitu, apalagi bau daging. Aku langsung mual muntah. Kadang cuman untuk sesuap makan satu potong daging aja aku bisa langsung muntah hari itu juga dan saat itu juga. Cuman selama kehamilan suamiku tuh paling, untungnya dia mensupport 100%. Jadi kalau aku kepengen beli makanan Asia, Indonesia, dia selalu oke, ya boleh gini. Selama namanya juga ibu hamil, pasti macam-macam lah ya bawaannya. Kayak aku itu semua setiap hari harus makanan Indonesia, harus makan yang agak pedes. Terus juga untungnya di Perancis itu ada aja teman-teman atau kenalan yang jual makanan Indonesia. Jadi kalau malas masak tinggal pesan. Terus tuh suamiku dia juga makan makanan Indonesia juga sih. Jadi dia tuh nggak cerewet. Jadi dia tuh makan apa aja dan ngikut apa yang aku makan. Cuman paling gak enaknya pas makan atau masak daging itu, kalau misalnya masak steak apa cuma di grill biasa, aku langsung mual muntah. Kecuali masak rawon atau rendang itu masih bisa. Makanya ini bayi sangat cerewet pada saat di kandungan ya. Nah, setelah stop ngomong makanan Indonesia karena sekarang itu aku jadi kepengen gitu. Jadi selama kehamilan aku itu nggak ada masalah apa-apa. Makan makanan juga gampang di sini di Prancis. Kalau mau makanan Indonesia tinggal pesan kalau malas masak, atau kalau kepengen bahan-bahan Asia tinggal ke toko Asia. Cuman sayangnya kalau kepengen jalan-jalan ke Paris ya agak ribet, udah bawa perut, terus juga corona, harus pakai masker itu. Apalagi pas waktu musim panas itu, aduh, susah nafas. Pada saat 9 bulan mengandung, tepatnya hampir 40 minggu ya, sebenarnya aku tuh dijadwalkan untuk melahirkan pada tanggal 25 November. Cuman karena ada hal, yaitu prediksi bayiku akan lahir sekitar 4 kilo lebih, dan juga aku itu badannya kecil, dan dokter memprediksi kalau aku nggak bisa melahirkan secara normal. Cuman kita nggak tahu ya ke depannya bagaimana. Dan pada saat tepatnya tanggal 16 November tiba-tiba, padahal itu 2 hari setelah konsultasi dokter ya, jadi tanggal 14 November konsultasi sama dokter karena belum ada tanda-tanda pembukaan atau mau lahiran, dan dokter menyarankan untuk konsultasi 2 hari setelahnya ke klinik. Jadi setelah hari H tanggal 16 November sebenarnya kita akan nelpon ke klinik itu jam 10 pagi. Dan pada saat jam 6 pagi tiba-tiba pas ke toilet aku menemukan ada dikit darah ya. Dan aku bangunin lah suami, aku bilang,
aku lagi ada darah nih di tisu. Aku kasih lihat dia lah ya, dan pada akhirnya dia tiba-tiba ngomong sama aku, ya udah kita ke klinik langsung, cepat-cepat lah ya. Padahal hari itu aku belum keramas, belum cuci muka, cuman sempat cuci gigi aja, dan bawa semua barang-barang untuk bayi atau keperluan nanti tiba-tiba aku lahiran. Semua bagasi, aku bawa satu bagasi sama satu tas untuk keperluan bayi dan akunya nanti selama di klinik. Pada saat jam 7, sekitar jam 7 lah ya kita sampai, aku langsung di monitoring, nggak perlu nunggu lama, langsung di monitoring, lihat ada kontraksi atau enggak, terus itu dengar detak jantung bayi, si janin, dan berapa suster keluar masuk udah nanya bagaimana keadaanku, terus ngejelasin ini itu. Tiba-tiba dokter ginekoku atau OB-GYN-ku datang, karena aku konsultasinya sama dokter OB-GYN di klinik itu juga ya. Jadi dia yang ngelahirin yang proses operasi dan lain-lain. Jadi jam 9 kalau nggak salah, 2 jam aku di monitoring. Terus itu si dokter OB-GYN ku datang, dia nanya keadaanku, terus itu dicek itu vaginaku, terus itu lihat ada pembukaan apa enggak, dan ternyata belum ada pembukaan sama sekali, kontraksi aja. Terus juga katanya air ketubanku udah mulai surut. Kemungkinan ada 2 option gitu, ada 2 langkah. Satu, yang pertama harus dirangsang biar bayinya lahir. Kemungkinan itu aku harus tinggal di klinik itu 2 hari lah ya, untuk tahu akan melahirkan apa enggak. Dan atau juga operasi sesar. Kalau dokter sih menyarankan aku operasi sesar karena kepala bayi itu masih agak jauh dari jalan lahir. Terus itu juga kondisiku juga badanku kecil, takutnya aku nggak bisa ngejan. Jadi aku pikir sama suami kemungkinan operasi sesar. Tapi dokter sih menyarankan dirangsang dulu baru operasi sesar. Cuman terserah akunya mau gimana. 10 menit aku diskusi dulu sama suami. Aku bilang sama suami, oke, lebih baik kita operasi sesar karena untuk yang terbaik buat aku dan si bayi ya. 10 menit datang lagi dokter ya ke ruanganku. Katanya, gimana? Apa udah ada keputusan mau apa? Mau dirangsang atau mau jalan normal atau di operasi? Aku bilang, aku mau operasi aja. Dan udah lama dia bilang oke. Dia keluar, katanya dia mau ngurus dokumenku dulu. Terus itu udah lama si suster dan perawat itu datang ke ruanganku untuk ngasih aku baju operasi, terus juga sama haircut gitu, penutup kepala dan masker. Dan udah lama aku udah ganti baju, udah pakai masker, udah ikat rambut, udah digulung-gulung gitu. Terus itu si perawat nyaranin aku untuk naik ke ranjang operasi. Jadi aku tuh dibawa sama salah satu perawat cowok dari ruanganku, dia ngebawa aku gitu untuk masuk ke ruangan operasi. Dan aku dipindahkan lagi dari satu tempat tidur ke tempat tidur operasi. Dan pada saat udah masuk ruangan operasi, masuk jam 10,
aku itu disuntik tulang belakang biar biar aku udah merasakan operasiannya ya. Jadi setengah badanku itu mati rasa. Dan baiknya lagi si perawat cowok itu dia megang aku, dia melukin aku gini. Jadi aku tuh di depan dadanya, dia pegangin aku gini. Katanya semua baik-baik aja. Ditanya nama anaknya siapa. Terus itu katanya harus nafas yang benar. Harus nafas dari hidung, keluarin dari mulut. Terus itu aku tuh merasa disuntik ya. Mungkin ada berapa kali ya. Yang pertama sih nggak terlalu sakit, kalau menurutku biasa aja, cuma kayak digigit semut nyet gitu. Jadi sudah disuntik, udah merasa nih udah mati rasa, terus aku direbahkan, terus tuh kakiku diangkat, dan aku tuh udah nggak merasa apa-apa setengah badanku ini ya. Terus itu aku ditutup, setengah badanku ditutup sama kayak tirai gitu warna hijau. Terus tuh tanganku ditelentangkan gini. Terus itu udah lama suamiku masuk ke ruangan operasi, terus dia ada di sampingku. Aku tuh nangis mulu, air mataku tuh netes. Nangisnya nggak nyesek gitu ya, cuman terharu gitu ya, kayak takut mau mati atau gimana. Jadi suamiku ada di samping, aku bilang tolong dong hapusin air mataku, aku malu dilihat, aku bilang gitu. Dan suamiku dia ngusapin air mataku, terus itu dikasih tisu kita sama perawat di ruangan, dikasih tisu. Jam 10 aku masuk ruangan operasi, jam 10.22 anakku lahir ke dunia. Jadi dia itu lahir panjangnya 51 cm, beratnya 3,6 kilo, tepatnya 3.635 gram. Jadi semua badan dan lain-lain semua normal, alhamdulillah. Dan kita beri nama Aglae karena suamiku yang menemukan nama tersebut, karena kita mau nama yang tidak terlalu umum ya, atau pasaran ibaratnya. Nah, setelah anakku lahir, aku tuh merasa pada saat dioperasi itu perutku tuh kayak digoyang-goyang, kayak dikeluarin sesuatu gitu. Cuman aku tidak merasa sakit. Jadi setelah 10.22 aku udah melahirkan, suamiku sama bayiku dibawa ke ruangan yang lain, entah ruangan di mana itu. Dan aku setelah dijahit dan lain-lain, aku dimasukin ke ruangan, untuk di ruangan satunya biar untuk lebih sadar gitu. Dan setelah 3 jam di ruangan untuk biar aku sadar, aku pindah ke kamarku. Dan tidak lama suamiku datang sama suster dan anakku di dalam box. Nah, aku tuh masih belum bisa jalan 100% karena masih lemah kakiku. Tapi untungnya sore, sekitar jam 4 sore atau jam 5, suster datang terus nyaranin untuk jalan ke kamar mandi gitu. Dan akhirnya aku bisa jalan secara normal sore itu juga. Terus suami dan anakku ada di ruangan ya, semua baik-baik aja. Cuman sayangnya pada saat pandemi ini, selama di klinik, aku itu tidur sendiri. Suami cuma datang dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Setelah itu dia pulang ke rumah, dan setelahnya dari jam 9 malam sampai jam 7 pagi aku sendirian sama si bayi. Dan sayangnya di sini itu enggak kayak di Indonesia ya, aku rasa, atau masing-masing klinik atau rumah sakit itu ada prosedur masing-masing sepertinya. Jadi selama di klinik, aku itu udah tidur sama anakku, aku yang jagain sendiri. Cuman ada suster dan perawat itu 24 jam untungnya. Dan aku tuh masih shock karena aku udah pernah pegang bayi,
dan aku harus ngurus dia sendiri, ganti popok, netein dan lain-lain. Aduh, aku bilang loh, ini tuh terlalu berat menurut aku, sampai aku tuh hampir kayak baby blues ya. Cuman untungnya aku tuh nggak benci sama aku cinta banget sama anakku. Cuman karena hormon mungkinnya, jadi tuh aku tuh kadang nangis gitu, karena mungkin karena capek juga, nggak ada tidur, terus juga harus menjaga newborn yang belum 24 jam, terus juga air asiku juga belum keluar banyak, malah belum ada keluar di hari pertama, dan di hari ketiga itu baru anakku bisa konsumsi. Jadi setelah hari ketiga itu anakku udah lancar asinya, sebelumnya dibantu sama susu formula. Dan setelah berapa hari di klinik, kita pulang di tanggal 20 November. Kita pulang ke rumah. Ya, akhirnya kita pulang bertiga, tidak berdua lagi. Jadi, kalau kalian ingin mengetahui ceritaku lagi tentang kehamilan atau tentang ngurus anak, jangan lupa komen di bawah. Oke guys, terima kasih sudah menonton YouTube channel aku di Perancis. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.